Geometri kaum Pitagoras dan kaum Sofis. Teorema Pitagoras. Perhatikan gambar di samping. Segitiga dengan sisi siku-siku A dan B dengan sisi miring C. Kaum Babilonia mengenal teorema Pitagoras sebagai luas persegi yang dibuat pada hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama besar dengan luas-luas dari persegi-persegi yang dibuat pada sisi-sisi lainnya. Kita sering mengenal teorema Pitagoras dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Pada segitiga ini, maka persamaan Pitagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bukti-bukti geometri dari teorema Pitagoras. Perhatikan persegi berikut ini. Persegi dengan panjang sisi A ditambah B, luasnya adalah A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Pada buku 2 elemen karya Euclid, bukti geometrisnya sebagai berikut. Sebuah persegi besar dengan sisi A ditambah B dibagi menjadi dua persegi lebih kecil dengan panjang sisi A dan B, dan dua persegi panjang sisi sama besar sisi-sisinya A dan B, masing-masing dua persegi panjang dipisahkan menjadi dua segitiga siku-siku sama besar. Keempat segitiga disusun dalam persegi lain dengan panjang sisi A ditambah B. Maka akan menjadi persegi berikut ini. Sehingga kita dapatkan luas persegi pada sebelah kanan adalah A ditambah B dikuadratkan sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali AB per 2. Sehingga dari sini kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Permasalahan Pitagoras dan solusinya. Berikut ini permasalahan aritmatika yang muncul pertama kali pada teori bilangan. Persamaan Pitagoras X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Bilangan bulat X, Y, Z yang memenuhi persamaan ini dinamakan dengan triple Pitagoras. Solusi parsialnya melalui suatu relasi yang menghasilkan bilangan kuadrat dari bilangan kuadrat berikutnya yang lebih kecil. Sebagai berikut. 2K-1 ditambah K-1 dikuadratkan sama dengan K kuadrat. Dengan memisalkan 2K-1 sebagai kuadrat sempurna, di sini 2K-1 sama dengan M kuadrat. Kemudian kita mencari penyelesaian untuk K, kita peroleh K sama dengan M kuadrat ditambah 1 per 2 dan K-1 sama dengan M kuadrat min 1 per 2. Ketika nilai-nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1, maka akan diperoleh M kuadrat ditambah M kuadrat min 1 per 2 dikuadratkan sama dengan M kuadrat plus 1 per 2 dikuadratkan, di mana X sama dengan M, Y sama dengan M kuadrat min 1 per 2, dan Z sama dengan M kuadrat plus 1 per 2, yang memenuhi persamaan Pitagoras untuk bilangan bulat ganjil manapun dengan M lebih dari 1. Di sini M harus ganjil karena M kuadrat sama dengan 2K-1 adalah ganjil. Kemudian jika M sama dengan 2N plus 1, di mana N lebih besar sama dengan 1, maka persamaan 2 akan menjadi X sama dengan 2N plus 1, Y sama dengan 2N kuadrat plus 2N, dan Z sama dengan 2N kuadrat plus 2N plus 1. Persamaan ini merupakan hasil perhitungan Pitagoras. Beberapa triple Pitagoras yang memenuhi persamaan ini misalnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, dan 25. Kita amati bahwa selisih dari sisi siku terpanjang dan hipotenusanya adalah 1. Kemudian solusi lain yang dianggap berasal dari filsuf Yunani adalah sebagai berikut. X sama dengan 2N, Y sama dengan N kuadrat min 1, Z sama dengan N kuadrat plus 1. Dengan cara yang sama dengan menggunakan relasi pada persamaan 1, kita akan dapatkan rumus Plato sebagai berikut.
2n dikuadratkan ditambah n kuadrat min 1 dikuadratkan sama dengan n kuadrat plus 1 dikuadratkan. Kita amati di sini, dari persamaan 4, kita akan dapatkan triple Pitagoras, misalkan 8, 15, dan 17. Selisih siku terpanjang dengan hipotenusanya adalah 2. Kemudian solusi lengkapnya terdapat pada buku 10 elemen Euclid yang menuliskan persamaan geometri sebagai berikut. X sama dengan 2mn, Y sama dengan m kuadrat min n kuadrat, Z sama dengan m kuadrat ditambah n kuadrat. Dengan m dan n bilangan bulat positif dan m lebih besar dari n.